Kalau kita misalnya memiliki akar iman yang ditanam di dalam hati itu dengan kondisi yang baik, maka insya Allah akar ini akan menyerap ilmu, akan menyerap zikrullah, akan menyerap energi-energi yang baik, akan menyerap semua nutrisi yang baik, lalu disebarkan ke seluruh diri kita dan kehidupan kita. Saya nggak bilang tubuh kita ya, karena hati yang dimaksud di sini bukan organ. Maka akar ini akan mengalirkan, akan menyebarkan nutrisi kebaikan ke seluruh diri kita dan kehidupan kita. Tapi begitu akar ini keropos, begitu akar ini rusak, begitu akar ini nggak kuat, lemah karena cuma satu akar, maka kondisi diri kita dan kehidupan kita juga akan berpengaruh kepada yang tidak baik. Itulah kenapa iman itu harus di-refresh. Dia berpengaruh bukan hanya kepada amal solih atau ibadah. Dia bahkan berpengaruh kepada perilaku kita. Kayak gimana maksudnya Ustadz? Iman mempengaruhi behavior, perilaku kita, akhlak kita. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim atau falyuhsin ila jarih atau falyukrim jarah. Kalimat awalnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi dampaknya beda-beda. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hasilnya hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Itu perilaku. Kalimat yang lain, hadis yang lain, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu juga perilaku. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu juga perilaku. Artinya perilaku, akhlak dan karakter kehidupan kita sehari-hari ternyata dipengaruhi oleh kondisi iman. Terutama dalam kondisi-kondisi sulit. Kalau kondisi normal mungkin nggak ketahuan nih betapa penting peran iman dalam mempengaruhi perilaku. Nggak ketahuan kalau kondisi normal. Kayak gini, ini normal nih. Nggak ketahuan. Ketahuannya pas lagi kondisi sulit atau ada ujian. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya perilaku kita di dalam rumah. Itu sangat dipengaruhi oleh iman. Seorang suami kepada istri, sesabar apa suami kepada istri tergantung iman. Sesayang apa suami kepada istri tergantung iman. Selembut apa suami kepada istri tergantung iman. Bukan tergantung kita orang mana. Jangan sampai saya kan orangnya kayak gini. Saya itu dari Sumatera. Saya itu orang Makassar. Saya itu orang Surabaya, Jawa Timur. Saya orang Madura, saya orang Aceh, saya orang Medan nih. Bentar. Coba lihat, Umar itu orang apa? Umar itu orang Quraisy. Dari suku Khuza'ah. Orang yang sangat keras dan kasar. Jadi kalau alasannya saya orang Medan, Umar mungkin lebih Medan dari kita. Sebelum ada iman. Saya orang Madura, Umar mungkin lebih Madura dari kita. Saya orang Aceh, Umar lebih Aceh dari kita. Saya orang misalnya Surabaya, apapun lah alasan background suku, Umar lebih daripada kita dalam urusan keras, kasar. Makanya dikenallah Umar dengan orang yang ghalidun syadid, orang yang kasar dan keras. Atau mungkin kehidupan kita di masa lalu, saya emang anak jalanan, saya tinggal di terminal, saya gaulnya di jalan, orang jalan emang kayak gini. Umar itu lebih jalan daripada kita sebelum ada iman. Tetapi setelah iman, dia menjadi orang yang paling lembut terhadap istrinya di rumah. Dan kita mendengar kan kisah bagaimana Umar dimarahi istri diam aja. Padahal
jin, kalau Umar lewat satu jalan, dia pasti nggak akan lewat lagi jalan itu selama-lamanya, selama bau tubuh Umar, harumnya, wanginya tubuh Umar itu tercium oleh jin di jalan itu, nggak akan lewat tuh jin, saking takutnya sama Umar. Kan sahabat sama jin macam-macam ceritanya ya, nggak kayak KKN ya, lebih ngeri lah. Sama Dauh, sama siapa lagi itu mah, ada jin yang dikejar sama sahabat sampai jin itu lompat ke pagar dan jatuh. Gak ada kan film kayak gitu? Jin dikejar sahabat, loncat pagar, kesandung jatuh. Ada jin yang apa istilahnya tuh? Dilipat-lipat sama sahabat, kayak dilecekin sama sahabat. Kalau bahasa orang Jawa diuyel-uyel sama sahabat, ada yang digituin. Ada jin yang dipukul sama sahabat sampai buta matanya. Kalau Umar gak usah fisik, aroma tubuhnya Umar aja jin udah lari. Saking takutnya jin sama Umar. Kok takut? Apa sih yang ditakuti dari Umar? Ghalidun syadid, kasar dan kerasnya Umar. Bukan hanya iman ya. Kalau iman kenapa gak Abu Bakar yang kayak gitu? Karena Abu Bakar secara iman kita tahu gak ada tandingannya di antara umat Islam setelah Rasulullah kan. Kalau ditimbang kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, kemudian iman kaum muslimin sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Jadi pastinya kalau karena alasan kesolehan, Abu Bakar udah lebih soleh daripada Umar pastinya. Walaupun sama-sama soleh. Apa yang ditakuti oleh jin dari Umar yang tidak dialami oleh Abu Bakar, tidak dialami oleh Utsman, tidak dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu tadi, bahkan Khalid aja gak ngalamin. Khalid gak gitu sama jin. Jin takut sama Khalid tapi gak segitunya. Khalid bin Walid. Siapa lagi jagoan-jagoannya Nabi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Banyaklah keren-kerennya sahabat. Pastinya Ali bin Abi Thalib. Ali sebetulnya juga sangat ditakuti jin. Jin mengambil jarak dari Ali itu sekian jauh. Tapi Umar aroma aja ditakutin sama jin. Kenapa? Saking ghalidun syadid, saking keras dan kasarnya Umar, itu jin aja takut dengan kerasnya Umar. Gak bisa mungkin kita jabatan tangan sama Umar aja, tangan kita remuk dan Umar gak sengaja. Oh kenapa? Sampai ada yang patah, saking kerasnya dan kuatnya Umar. Jin takut banget tuh. Tapi orang kayak gini di rumah dimarahin istri, diam aja. Kenapa? Karena iman. Karena Nabi yang nyuruh gitu. Bersikap lemah lembutlah kamu kepada pasanganmu, kepada perempuan. Sehingga ketika perempuan marah, maka Umar bin Khattab akhlaknya terhadap istrinya menjadi baik karena iman di dalam hatinya.